Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi di tutorial pengolahan data. Oke, di tutorial kali ini kita akan membahas cara untuk mengekstrak data jam atau waktu dari data teks atau string. Oke, kita contohnya di sini punya data waktu sarapan, yang di sini ada beberapa data jam yang terselip di setiap statement atau kalimat atau datanya. Misalkan yang pertama, saya biasa sarapan pada pukul 7 pagi. Yang kedua, saya terbiasa sarapan di pukul 4 sebelum azan subuh. Oke, kalau kita lihat selain datanya, yang pertama ini format jamnya 07.200, data yang ketiga ini agak berbeda, 10.200.200. Letaknya juga kalau kita perhatikan agak berbeda ya. Yang pertama ini agak di ujung kanan, ini agak ke tengah, data di baris keempat atau data ketiga ini agak ke kiri, terus data keempat atau data di baris kelima ini ada di sisi sebelah kanan. Tapi kalau kita perhatikan ada angka lain di sini. Nah, ini cukup berbeda dengan data yang lain. Data terakhir ini mirip dengan data yang lain. Oke. Nah, kalau kita mau mengekstrak salah satu kata, huruf atau karakter di Excel atau di spreadsheet, biasanya kita menggunakan ada fungsi left misalkan. Nah, katakanlah kita pengen pakai fungsi left atau right atau mid untuk mengekstrak data waktu atau jam yang ada di baris 2 ini. Oke, kita coba pakai fungsi right sama dengan right, kita sorot datanya, kita hitung berapa yang mau kita ambil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, kalau pakai fungsi right itu yang keambil semuanya nanti. Jadi dari I sampai nolnya. Tapi kita coba dulu ya. Oke, kita mau ambil berapa tadi? 9, 10 harusnya mungkin. Nah, 7 pagi, tapi paginya juga keambil. Artinya rumus right belum kompatibel atau sesuai dengan kebutuhan kita dalam mengekstrak data ini. Coba kita pakai fungsi mid. Oke, fungsi mid itu berarti kita harus ngitung karakternya dari kiri sampai mentok ke karakter yang mau kita ambil. Oke, coba kita hitung manual ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke, data di posisi ke-31 kita pakai fungsi mid. Tadi di karakter ke berapa? 31. Sebanyak berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakter. Oke, kita bisa dengan fungsi mid dapat data jamnya, jam 7 pagi. Coba kita tarik ke bawah. Oke. Ternyata ketika kita drag ke bawah, formulanya dia tidak konsisten. Oke, dia kompatibel untuk data yang pertama, tapi untuk data kedua ya masih lah bisa ya. Tapi kebetulan aja kayaknya. Nah, cuma untuk data jamnya ya ada di posisi berbeda, itu dia tidak bisa lagi mengambil. Nah, kalau kita simulasikan dengan fungsi left atau right juga akan sama, karena dia benar-benar mengekstrak sesuai dengan posisi. Nah, ini ke bawah juga walaupun sebenarnya nggak pas secara output yang ingin kita ambil, cuman sebenarnya secara posisi dia tetap konsisten. Dia tetap ambil karakter di posisi 31 dan 5 karakter. Oke. Posisinya nggak usah kita hitung karena banyak banget. Kayak tadi di awal, kita hitung karakternya aja ya. A, R, A, P, A 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tetap konsisten ngambil 5 karakter.
Oke, itu problemnya dulu biar kita bisa handle gimana kira-kira solusi yang paling pas atau kompatibel untuk mengekstrak data dari kelima baris yang kita punya. Oke, saya hapus dulu. Di demonstrasi sebelumnya saya pernah share soal fungsi yang tidak ada di Excel, yang ada di spreadsheet aja gitu baru ya. Oke, kita coba manfaatin fungsi yang ada di spreadsheet. Itu fungsinya fungsi regex ya, regular expression. Ada beberapa fungsi regex, dari mulai regex extract, regex replace, dan regex satu lagi apa, regex match. Nah, di sini kita akan coba menggunakan fungsi regex extract aja. Oke, dalam regex itu sebenarnya ada beberapa apa disebutnya ya, expression. Nah, expression itu dia melambangkan fungsi atau bagian dari fungsi yang gunanya untuk mengekstrak jenis-jenis karakter ya. Kalau saya coba tampilkan di sini, nah ini salah beberapa ya, atau udah semuanya, beberapa mungkin sebagian besar ekspresi yang ada di regex, dari mulai slash w besar, slash s besar, dan sebagainya. Nah, yang intinya setiap ekspresi ini itu melambangkan sebuah fungsi atau ekspresi ya yang berguna untuk mengambil karakter dengan format tertentu gitu. Kayak misalkan yang agak umum itu ini, misalnya harusnya di sini ada w kecil juga ya. Yang sering digunakan ada ini biasanya tanpa tanda kutip sebenarnya, slash w. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengambil karakter alfabet dari A sampai Z, gitu ya, atau A besar sampai Z besar. Kalau nggak salah 0 sampai 9 juga tambahannya itu apa ini, underscore. Nah, ini bisa diambil oleh karakter W. Saya juga pertama kali belajar regex itu agak bingung karena banyak ekspresi-ekspresi yang baru yang perlu kita pelajari. Tapi ketika udah terbiasa, maka kita akan bisa menggunakan fungsi-fungsi atau ekspresi ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau kita coba melihat lagi kebutuhan kita dari data yang ingin kita ekstrak, itu data teks. Kita lihat referensinya. Oke, data teks yang di dalamnya ada angka ya. Nah, ini berarti yang cukup relevan, D ya. Oke, kita akan gunakan ekspresi D ini di regex replace. Kayak gimana? Akan saya coba tulis di sini. Oke, sama dengan kita pakai regex apa tadi, ekstrak. Jadi kita sorot datanya, titik koma, dia harus dalam bentuk string, jadi kita kasih tanda kutip. Coba kita tulis aja kayak tadi D ya, 0. Oke, karena ketika ditulis D aja dia hanya mengambil satu karakter. Ini ada beberapa opsi untuk kita mengambil beberapa karakter dengan format yang sama atau format digit atau angka kalau di sini ya. Bisa kita tambahkan titik. Nah, ini berarti hanya 2. Titik itu hanya satu karakter ya. Satu karakter yang memang sesuai dengan formatnya, yaitu digit atau angka. Kalau kita ganti jadi bintang, bisa kah? Nggak ada ya. Oke, bintang itu artinya 0 atau beberapa karakter. Kalau kita ganti dengan plus, oke, juga sama. Dia regex itu pembacaannya atau ekstraksinya berhenti ketika dia ada pemisah. Pemisah itu bisa jadi spasi, titik 2, koma, kayak gitu-gitu ya. Nanti bisa dipelajari sendiri pemisah yang menghentikan ekstraksi regex. Oke, kita udah mulai dapat ekstraknya. Nah, walaupun sebenarnya belum sesuai dengan keinginan, tapi kita coba konsistensinya dalam mengambil data digit atau angka ya, kalau kita drag ke bawah formulanya.
Oke, walaupun belum sesuai harapan banget gitu ya, tapi dibanding dengan formula Meet tadi dia lebih konsisten, hanya mengambil data yang format ya, formatnya angka gitu atau digit, artinya sudah satu step lebih baik dibanding yang sebelumnya. Tinggal kita modifikasi agar kita bisa mengambil data waktunya ya. Oke, saya coba memberikan keterangan lagi di regexnya, itu pakai titik 2 biar titik 2 nya bisa keambil. Oke, karena tadi ya pemisahnya berhenti di titik 2, jadi kita coba pakai lagi ekspresinya, yang ini kita ulangi biar dia bisa ambil 2 digit setelah titik 2 nya. Oke, kita coba drag lagi ke bawah. Nah, dia konsisten ya mengambil data waktunya. Coba ada yang aneh atau enggak? Sebenarnya sih secara umum udah bener ya, dia bisa mengekstrak data jam. Cuman kalau kita coba perhatiin di sini tuh kayak di data ketiga nih pukul 10 ada 00-nya lagi nih, jadi 10 00 00 kan, tapi di sini cuma ambil 2. Nah, kalau kita coba lagi di sini masukin biar 00-nya keambil, bisa nggak dia? Oke, bisa. Coba kita mulai dari atas. Oke, NE untuk yang di atas, dan dia hanya berlaku untuk yang memiliki digit tambahan aja ya, kayak 00 di belakang 00 yang sebelumnya. Oke, di regex itu sebenarnya ada juga kayak semacam opsional gitu, maksudnya kalau emang nggak ada ya dia nggak akan menyebabkan error, ada sifatnya opsional. Jadi opsional itu melambangnya apa? Tanda tanya kalau nggak salah. Ini hal yang opsional itu dari sini ya, dari mulai titik 2 yang kedua dan digit yang ke-3. Oke, coba kita tarik ke bawah. Oke, hampir berhasil, tapi di sini hanya ambil satu aja. Nah, tadi kita ada pilihan ya antara menggunakan plus atau bintang. Oke, ini biar kita nggak usah drag ke bawah, kita pakai array formula aja di depannya biar formulanya otomatis menarik sendiri ke bawah gitu ya, tanpa kita harus drag di setiap perubahan yang kita lakukan. Oke, ini ref karena dia menimpa yang bawahnya, harus kita hapus dulu. Kita hapus link bawah, nah gitu. Nah, kita coba modifikasi formulanya dengan tanda bintang. Oke, masih belum bisa dengan tanda bintang ternyata. Kenapa? Mungkin di sini perlu ada titik. Oke, masih belum bisa juga. Atau tanda bintang kita ganti dengan tanda plus. Oke, udah bisa ya. Oke, jadi kayak gitu untuk mengekstrak data jam dari data teks yang kita punya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Ini referensinya bisa dicari sendiri di internet, banyak sekali sebenarnya ya. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Oh iya, kita coba lagi lah sebelumnya. Kalau kita punya data, langsung nggak ya? Katakanlah kita punya data jamnya di duluan gitu, entah gimana caranya data jamnya duluan, baru keterangan sedikit aja. Nggak bisa. Kalau nggak bisa karena di sini dia berhenti sampai di 6. Kalau kita mau langsungin, oke, bisa ya. Dan supaya NA yang nggak keluar, kita pakai di sini if na. Oke, udah solve. Saya pikir ini untuk mengekstrak datanya. Ya, untuk yang kedua kalinya saya katakan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.